Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan keuangan. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nurusania dan teman saya Sumarti Puji Lestari dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri, Surabaya. Yang pertama yaitu definisi. 1. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan, termasuk semua transaksi yang terjadi pada periode tertentu dan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu analisis keuangan. Analisis ini merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu kinerja keuangan, merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan suatu perusahaan atau hasil yang telah dicapai dari berbagai aktivitas yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu rasio keuangan. Dalam rasio ini kita akan membahas 4 rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio hutang, dan terakhir return of equity atau ROE. Selanjutnya yaitu definisi dari rasio keuangan yang tadi. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang yang telah jatuh tempo. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui secara relatif apakah laba yang dihasilkan sudah cukup jika dibandingkan dengan aktiva yang diinvestasikan. Yang ketiga yaitu rasio hutang. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset-aset, dan dari segi hutang untuk melihat banyak mana yang menggunakan hutang atau modal pemegang saham tersebut. Yang terakhir yaitu return of equity atau ROE. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah para pemilik atau pemegang saham menerima pengembalian yang pantas atas investasinya. Nah, selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Lestari. Rasio likuiditas, rumusnya adalah rasio lancar sama dengan aktiva lancar atau hutang lancar. Contohnya, 31 Maret 2021 sama dengan aktiva lancar 58.063 per 72.557 sama dengan 0,80 kali. 31 Desember 2020 sama dengan 46.503 per 69.93 sama dengan 0,67 kali. Dari perhitungan di samping dapat diketahui bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik karena rasio kurang dari 1,0. Lanjutan, rumus rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan atau hutang lancar. 31 Maret 2021 sama dengan 58.063 dikurangi 901 per 72.557 sama dengan 0,78 kali. Untuk tanggal 31 Desember 2020, 46.503 dikurangi 983 per 69.093 sama dengan 0,65 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik karena rasio kurang dari 1,0. Selanjutnya rasio profitabilitas dengan rumus return of investment atau biasa disebut dengan ROI sama dengan laba operasi per total aktiva dikali 100%. Untuk tanggal 31 Maret
2021 sama dengan 11.669 per 257.848 dikali 100% sama dengan 0,05 atau 5%. 30 Desember 2020 sama dengan 11.929 per 246.943 dikali 100% sama dengan 0,05 atau 5%. Di sini dapat disimpulkan bahwa satu aset yang dimiliki menghasilkan 0,05. Maka dapat dinyatakan perusahaan tersebut kurang baik karena rasio profitabilitas kurang dari 1. Selanjutnya rasio hutang. Rumusnya rasio hutang sama dengan total hutang per total aktiva dikali 100%. 31 Maret 2021 sama dengan 129.950 per 257.848 dikali 100% sama dengan 0,50 kali atau 50%. 31 Desember 2020 sama dengan 126.054 per 246.943 dikali 100% sama dengan 0,51 kali atau 51%. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa satu aset per aktiva dibiayai sebesar 50% pada tanggal 31 Maret 2021. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 51%. Sehingga bisa dikatakan cukup baik karena standarnya adalah 35%. Return on equity atau biasa disebut dengan ROE. Rumus ROE sama dengan laba bersih per total ekuitas. Jadi tanggal 31 Maret 2021 8.387 per 127.989 sama dengan 0,06 kali. Sedangkan tanggal 31 Desember 2020 sama dengan 8.301 per 120.889 sama dengan 0,07 kali. Jadi bisa disimpulkan bahwa perusahaan dalam keadaan kurang baik karena ROE kurang dari 1%. Kinerja keuangan. Setelah dilakukan analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, maka bisa dilihat dari gambar di samping. Maka bisa diketahui PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mempunyai kinerja yang kurang baik dari perhitungan rasio yang membandingkan elemen-elemen yang ada di neraca atau biasa disebut dengan Recon Ration and Quick Ration. Sedangkan berdasarkan rasio yang membandingkan elemen-elemen di laporan laba rugi atau biasa disebut dengan Return on Investment dan Return on Equity memiliki kinerja yang kurang baik juga. Dari materi-materi yang ada di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas dari 31 Desember 2020 dengan 31 Maret 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Akan tetapi, kondisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam keadaan kurang baik. Karena perusahaan tidak mencapai standar rasio sehingga mereka bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio profitabilitas juga dikatakan kurang baik karena tingkat profitabilitas tetap sama atau tidak meningkat di tahun selanjutnya. Kemudian, pada rasio hutang bisa disimpulkan bahwa rasio mengalami kondisi yang cukup baik karena dapat menurunkan rasio hutangnya meskipun hanya 1%. Yang terakhir yaitu Return on Equity atau biasa disebut dengan ROE. Dapat disimpulkan bahwa ROE ini mengalami penurunan sehingga kondisi perusahaan bisa dikatakan kurang baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dengan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.